الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وآله. Terlebih dahulu kita awali kajian menjelang berbuka puasa sunnah hari Kamis sekaligus puasa sunnah Asyura sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita lanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, masih halaman 105. Sebelum kita mulai, sebagaimana beberapa kali kita sampaikan bahwa hari ini, hari Asyura, adalah hari di antara hari-hari yang sangat dimuliakan dan disucikan oleh kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut Muharram ini sebagai salah satu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan atau bulan-bulan yang disucikan. Dan bukan sebuah kebetulan kalau ada begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada hari ini, tanggal 10 Muharram, atau yang disebut dengan hari Asyura. Sebelum ada berbagai macam peristiwa-peristiwa penting, Nabi sebelum diperintahkan puasa Ramadan oleh Allah sudah terbiasa puasa Muharram, puasa Asyura. Maka banyak sekali kita menyebutkan beberapa hadis-hadis terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Di antaranya adalah berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam di Bukit Judi, ditenggelamkannya Fir'aun, diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam. Itu yang melatar belakangi kenapa orang-orang Yahudi hari ini berpuasa. Sampai setibanya Rasulullah di Madinah, beliau dikasih tahu oleh para sahabat bahwa ternyata orang-orang Yahudi berpuasa. Ketika dikonfirmasi kepada orang-orang Yahudi itu, mereka menjawab bahwa hari ini adalah hari baik bagi mereka, hari raya mereka, hari di mana mereka diselamatkan oleh Allah dari perbudakan Fir'aun di Mesir kemudian menuju Palestina. Hari ditenggelamkannya Fir'aun, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka berpuasa pada hari Asyura. Mendengar hal itu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya aku dan kaum muslimin itu lebih patut untuk mengimani Nabi Musa daripada kalian. Akhirnya Nabi mengatakan, seandainya aku masih hidup, tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan hari Tasu'ah. Namun Rasulullah SAW pada tahun itu meninggal dunia. Begitu pula dengan peristiwa yang tidak boleh dilupakan, yaitu tragedi Asyura yang oleh kalangan Syiah dijadikan sebagai hari berkabung atau hari melampiaskan kesedihan. Kita tidak mengimani itu, tetapi kita menjadikan itu sebagai peristiwa dan pelajaran yang sangat berharga. Tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi atau sekitar abad ke-7 Masehi. Peristiwa Karbala yang menimpa Sayyidatuna Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau putra Ali bin Abi Thalib, adiknya Hasan, terjadi di mana? Di Karbala, di Irak. Dan peristiwa itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam, bahwa konflik itu kalau tidak segera diredamkan maka akan sangat berbahaya, bahkan bisa berkepanjangan dari kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan individu, sehingga mengorbankan sekian banyak nyawa. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini secara kebetulan, melainkan semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita bagaimana mengimani peristiwa itu. Nah, kita sebagai ahlu sunnah memahami bahwa tragedi yang menimpa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syababu Ahlul Jannah, menjadi, insyaallah beliau akan menjadi pemimpin para pemuda kelak di surga. Sayyidu
Asy-syabab ahlul jannah. Husain. Sampai Nabi pernah mencium bibirnya Husain. Beliau membiarkan Husain, Hasan dan Husain menaiki punggung Rasulullah ketika beliau sedang sujud. Sampai para sahabat mengira kalau Rasulullah tertidur atau bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena baru kali itu sholat zuhur atau sholat asar, tapi sujudnya Rasulullah lama sekali. Ternyata ada seorang sahabat yang iseng ngintip. Pada saat itu yang terjadi adalah bahwa kedua cucu Rasulullah itu sedang menaiki punggung beliau, dan setelah salam Nabi mengatakan, tidak terjadi apa-apa padaku kecuali aku membiarkan Hasan dan Husain naik di atas punggungku sepuasnya sampai mereka berdua turun dan meninggalkanku. Jadi Nabi saking cintanya kepada Hasan dan Husain sampai seperti itu, dan seharusnya orang tua pun seperti itu memperlakukan anak-anaknya. Namanya juga anak kecil, lari-lari, lompat-lompat, naiki orang yang sholat, wajar. Kalau sudah tua kok masih lompat-lompat, masih lari-lari, itu yang tidak wajar. Sampai segitunya Rasulullah SAW sudah tahu apa yang akan terjadi menimpa cucunya itu. Tragedi di Karbala, beliau sudah memberikan isyarat, tapi beliau tetap menyandarkan segala sesuatu itu pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah mau, beliau mencegah cucunya itu untuk pergi ke Irak. Karena memang pada saat itu kekhalifahan pasca wafatnya Sayyidina Utsman ibn Affan sudah dipindah oleh Ali bin Abi Thalib ke Irak, tidak lagi di Madinah. Dan peristiwa ini terjadi pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah meninggal dunia, terjadilah konflik kecil-kecilan yang saat itu menuntut siapa pengganti atau khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu ada di antara para sahabat mengajukan calon masing-masing. Ada dari kalangan suku Quraisy, di antaranya Abu Bakar, kemudian Umar ibn al-Khattab. Ada dari kalangan Ansor, termasuk juga ada dari kalangan Nabi. Karena sebagian di antara mereka mendukung Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Nabi sekaligus menantunya Nabi. Sepupu sekaligus menantunya Nabi. Dari putri beliau Sayyidatuna Fatimah. Dan mereka berharap, ini kalangan yang kemudian menjadi kalangan Syiah. Mereka berharap bahwa kekhalifahan itu tidak keluar dari jalur keluarga Nabi. Yang namanya kepemimpinan yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut mereka adalah seharusnya dari internal keluarga Nabi, bukan dari orang lain, bukan dari orang luar. Ya, ini juga logis. Sebagaimana sebuah pesantren besar itu nanti yang melanjutkan ke pengasuhan siapa? Sebagian besar kan putra mahkota kiai, ya kan? Gus dan seterusnya. Tapi kalau sebuah pesantren itu sistemnya adalah pesantren yang modern, dikelola oleh sebuah yayasan dengan melibatkan orang banyak, maka yang menggantikan kepemimpinan itu adalah siapapun yang berkompeten. Nah, yang terjadi pada saat itu antara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana Muawiyah bin Abi Sufyan itu menyerahkan kekhalifahan itu kepada Yazid yang kemudian bermukim di Syam sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada saat beliau sedang sholat, hingga berlanjut ke putranya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Tidak kalah tragisnya dengan Husain yang dibantai di padang Karbala. Kakaknya Hasan, kakaknya Husain, ya, Imam Hasan itu juga sama, bahkan diracun hingga usus di dalam perut beliau membusuk, wafat, syahid. Jadi masya Allah, keluarganya Rasulullah SAW itu mendapatkan ujian yang sedemikian beratnya.
Maka kalau diceritakan peristiwa ini sangat panjang dan sangat memilukan. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita berharap tidak akan terjadi menimpa kaum muslimin. Oleh karena itu, tanggal 10 Muharram atau hari Asyura ini sampai saat ini diperingati oleh kalangan Syiah sebagai hari raya. Nah, sebagai kaum muslimin yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup menjadikan hari Asyura itu sebagai hari di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Maka kita hari ini berpuasa dengan harapan mudah-mudahan puasa yang kita jalani pada pagi hari, siang hari ini itu menjadi kafarah atau menjadi penghapus dari segala dosa-dosa. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal madiyah. Dosa-dosa yang kita lakukan tahun lalu mudah-mudahan dihapus oleh Allah dengan puasa yang kita laksanakan pada hari ini, insyaallah. Kita lanjutkan kitab Tadhkiratus Sami halaman 105 bagian paling bawah. Fal aula, maka yang lebih utama adalah ayyakuna lahu minhu fi kulli yaumin wirdun ratibun la yukhillu bihi. Yang paling utama, interaksi seorang ustadz dengan Al-Quran itu adalah setiap hari hendaknya dia memiliki wiridnya apa? Al-Quran. Jadi wiridnya seorang guru Al-Quran itu adalah Al-Quran. Ratibun, yang rutin dia lakukan setiap hari, la yukhillu bihi, yang dilakukan tidak pernah kosong atau dilakukan secara konsisten. Hendaknya dilakukan secara konsisten. Fa in ghuliba alaihi, maka apabila dia tidak sempat mengalami kesibukan, fa yaumun wa yaumun, maka hendaknya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ada yang bawa terjemahan. Itu masih bagian yang ke-7. Sedikit lagi bagian yang ke-8. Kalau tidak sempat setiap hari membaca Al-Quran, paling tidak 2 hari sekali. Fa in ajaza fa fi lailatas tsulasa'i wal jumu'ah. Kalau tidak sempat setiap 2 hari sekali, setidaknya pegang Quran, baca Quran setiap malam Selasa dan malam Jumat. Selasa dan Jumat. Li'tiyadi batalatil ishtighali fihima. Karena dahulu sampai sekarang bahkan di Arab itu liburnya hari Jumat. Kalau di sini kan hari Ahad, hari Minggu. Kalau di sana liburnya Jumat, sekolah libur Jumat, kantor libur Jumat. Dulu bahkan di Indonesia liburnya juga Jumat. Sekarang diganti menjadi Minggu. Fa in ajaza wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, maksudnya mengkhatamkan Al-Quran, fi kulli 7 ayyamin, setiap 7 hari sekali, wirdun hasanun, itu adalah wirid yang sangat baik. Khatam minimal 7 hari sekali. Seperti yang kemarin hari Senin sudah saya jelaskan ya. Sehari berapa juz? Kurang lebih sekitar 4 sampai 5 juz, sehingga setiap pekan sekali khatam. Wa warada fil hadisi, sebagaimana juga telah sampai di dalam hadis, wa amila bihi, dan telah mengerjakannya Ahmad bin Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sesibuk itu, seulama itu, beliau konsisten mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan. Berarti sebulan khatam 4 kali. Wa yuqalu, dan dikatakan, man, barang siapa yang qara'a Al-Qur'ana, dia membaca Al-Quran, maksudnya siapa yang mengkhatamkan Al-Quran, fi kulli 7 ayyamin, setiap 7 hari khatam, tiap 7 hari khatam, hari Jumat khatam, hari Jumat khatam, lam yansahu qattun,
maka dia tidak akan lupa selama-lamanya. Dia tidak akan lupa sedikit pun. Dia tidak akan dilupakan satu pun ayat di dalam Al-Quran. Jadi kalau antum misalnya sudah selesai 30 juz, usahakan ya, usahakan setiap pekan khatam. Syukur-syukur 6 hari sekali khatam, dengan cara sehari 5 juz. Subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Setiap hari 5 kali 6 30. Hari minggunya istirahat ya. Maksudnya murojaah, menguatkan hafalan. As-saminu yang ke-8, muamalatun nasi, hendaknya seorang ustadz, seorang muallim itu memiliki kebiasaan muamalah, berinteraksi dengan manusia bimakarimil akhlaki, dengan akhlak yang mulia, berinteraksi serawung. Jadi jangan sampai eksklusif, jangan sampai tidak pernah keluar, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tidak bersosial dengan mereka. Jangan. Kita ini makhluk sosial. Nanti kalau mati siapa yang akan ngantar jenazah kita? Maka kalau ada kegiatan kampung ikut, kerja bakti ikut, ronda juga ikut. Ada yang meninggal kita takziah, bahkan mengantar ke kuburan. Ada yang sakit kita jenguk. Dapat undangan hajatan datang. Dengan akhlak yang mulia. Min talaqatil wajhi, termasuk juga bermuka manis. Jadi jangan sampai orang lihat kita ketakutan. Kenapa? Karena wajahnya seram. Harusnya kita bermuka manis. Wa ifsa'is salam, membiasakan diri menebar salam. Ketemu orang salam, mendahului mengucap salam. Kalau ada orang yang mengucap salam, dijawab salamnya. Wa it'amit ta'am, sering-sering ngasih makan, traktir teman-temannya, termasuk ngajak makan orang lain. Itu termasuk akhlak yang mulia. Wa qadhimil ghaidhi, mampu menahan amarahnya. Usahakan jadi ustadz itu yang sabar, tidak temperamen, tidak dikit-dikit marah, apalagi sering melampiaskan amarahnya kepada santri-santrinya. Bisa dituntut. Jangan ya, harus sabar. Wa kaffil adza 'anin nas, mampu menahan tangannya dari adza, menyakiti manusia, tidak suka mengganggu, usil, membuli orang lain. Karena ustadz itu menjadi pusat perhatian, baik buruknya menjadi perbincangan. Wahtimalihi minhum, dan juga berlapang dada di antara mereka, sabar, tidak emosian, tidak mudah terpancing, tidak gampang nesu, harus sabar, ihtimal. Wal isar, isar, mendahulukan orang lain, memprioritaskan orang lain. Tapi ini dalam hal atau urusan duniawi. Kalau dalam hal ibadah nggak boleh isar. Misalnya ada soft depan kosong, nggak boleh jenengan mawon di depan. Ya siapa yang duluan, dia yang di depan. Urusan sedekah, siapa yang cepet-cepetan. Jangan sampai silakan yang lain sedekah dulu, saya belakangan. Ya setelah habis. Kalau urusan dunia kita belakangan. Ada berlima misalnya, terus snacknya cuma 4, ya udah, yang lain dulu. Saya nggak usah, nggak apa-apa. Jangan malah dia 2 dimasukin kantong 1, terus satunya dapat jatah lagi. Isar itu mendahulukan kepentingan orang lain. Wa tarkil istisar, dan meninggalkan atau tidak minta untuk didahulukan. Tidak minta untuk didahulukan. Tarkil istisar, meninggalkan untuk minta didahulukan. Pokoknya diprioritaskan gitu, nggak perlu. Kita bisa melayani diri sendiri, nggak usah minta dilayani. Wal insaf, pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan dendam. Ustadz kok pendendam? Ustadz itu maaf. Wa tarkil intisafi, dan tidak selalu menuntut hak. Istinsaf itu minta orang lain memaafkan dia atau menuntut hak. Harga diri, nama baik, nggak perlu.
Pokoknya kalau dizalimi orang dimaafkan begitu saja. Nggak usah menuntut orang lain harus dipenjara, nggak perlu. Wa syukrit tafadduli, sering dan mudah berterima kasih. Dikit-dikit makasih ya, syukron, terima kasih gitu. Jangan sampai orang ngasih kita biarkan, kita diamkan. Harus sering-sering berterima kasih. Sudah masuk waktu maghrib? Sudah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita ulang pada pertemuan yang akan datang dari bagian yang ke-8. Kita tutup bersama dengan berdoa di hari Asyura ini. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita juga mendoakan yang pada hari ini banyak memberikan sedekah kepada kita. Mudah-mudahan Allah terima sedekahnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal kulla a'malana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.